Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam hidup berumah tangga, tentunya kita akan menghadapi berbagai macam problem-problem kehidupan. Namun, kalau kita tidak bisa menjalani atau menghadapi berbagai macam problem kehidupan itu biasanya akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, alias rumah tangga tidak akan nyaman, tidak akan aman kalau kita tidak mampu mengatasi berbagai macam problem yang dihadapi oleh sebuah keluarga yang ingin menjalani atau yang sedang menjalani kehidupan berumah tangga. Pernikahan pada hakikatnya merupakan bertemunya dua insan yang telah mengikatkan diri untuk sehidup semati. Mereka berdua tidak akan ada batasan lagi, yaitu kebutuhan yang satu merupakan kebutuhan yang lain. Mereka adalah dua insan yang telah menyatu hidupnya. Sudah barang tentu bagi setiap pasangan suami istri pasti mendambakan mahligai keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, hidup rukun dan damai. Perlu menjadi perhatian suami dan istri bahwa pergaulan mereka sangat dekat dan erat sekali. Bukan saja hanya satu rumah, bahkan satu kamar dan satu tempat tidur. Selanjutnya harus jadi penghitungan bahwa kedua insan yang berbeda jenis itu mempunyai fitrah masing-masing dan mempunyai perbedaan dalam keinginan, perasaan, pendapat, semangat, dan selera. Dari hal-hal seperti itu biasanya suka terjadi perbedaan pendapat, perselisihan paham, dan kadang-kadang bisa mengkandaskan segala cita-cita dan angan-angan dalam menggapai kebahagiaan rumah tangga. Faktor-faktor penyebab keretakan rumah tangga sangat perlu diwaspadai oleh setiap pasangan suami istri. Adapun faktor-faktor penyebabnya itu antara lain: yang pertama, karena pernikahan usia muda. Yang kedua, serumah dengan orang tua. Lalu yang ketiga, berkurangnya rasa cinta dan kasih sayang. Keempat, selalu merasa tidak puas. 5, mudah tergoda. 6, tidak adanya saling menghargai. 7, adanya persaingan dalam rumah tangga. 8, bersikap tertutup. 9, merasa kecewa dengan kenyataan. Yang ke-10 adalah karena kawin dipaksa atau karena terpaksa. Dari ke-10 penyebab keretakan dalam rumah tangga itu perlu benar-benar diwaspadai, karena usia dalam berumah tangga itu menurut aturan atau ilmu jiwa wanita adalah 21 tahun yang ideal bagi wanita, sedangkan bagi pria adalah 25 tahun. 21 tahun bagi wanita, 25 tahun bagi pria. Itulah usia pernikahan yang ideal menurut ilmu jiwa, sebab dalam kenyataannya kurang dari itu masih bergejolak emosinya dan kurang siap secara mental dan secara fisik untuk memasuki berumah tangga. Memang pada usia antara 19 ke bawah, 16 sampai 19 tahun,
khayalan muluk tentang rumah tangga yang ideal, tetapi tidak memahami apa yang harus dipersiapkan dalam menghadap pernikahan yang disebut dengan pernikahan ideal itu. Sedangkan batasan ideal yang mereka inginkan hanya atas dasar dorongan emosional keremajaan saja. Melihat kenyataan bahwa rumah tangga itu tidak seindah khayalan, akan timbul rasa kecewa. Maka rasa kecewa yang akan menimpa suami istri yang relatif muda usia akan menjadi faktor penyebab keretakan dalam rumah tangga. Lalu dalam rumah tangga tersebut, orang yang ke-1 dan orang kedua adalah suami dan istri. Selain itu adalah dinamakan dengan orang yang ketiga. Orang ketiga itu baik orang tua, mertua, adik, kakak, saudara, dan orang lain. Campur tangan dari orang ketiga dapat menimbulkan terganggunya hubungan antara suami istri yang belum mampu mempunyai rumah tangga sendiri, lantas untuk sementara tinggal bersama orang tua atau mertua. Terkadang akan timbul permasalahan atau kesalahpahaman antara menantu dengan mertua yang dapat berakibat timbulnya keretakan hubungan suami istri. Biasanya apabila menantu wanita serumah dengan ibu mertua. Untuk menciptakan suasana rukun, salah satu atau kedua-duanya harus berusaha menyesuaikan diri dan memiliki tenggang rasa yang tinggi serta adanya pengertian dari semua pihak. Sebelum memasuki jenjang pernikahan, biasanya suami istri mengalami masa pacaran yang terjalin atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun tidak sedikit seorang suami istri karena ingin mengejar karir dan prestasi lantas melupakan perannya sebagai suami istri. Apabila terjadi hal-hal seperti itu akan mengakibatkan pecahnya cinta dan kasih sayang. Untuk itu betapapun sibuknya tugas dan pekerjaan, jangan sampai melupakan peran dan kewajiban sebagai suami istri. Memelihara kasih sayang, keutuhan rumah tangga akan bertahan. Tapi apabila cinta dan kasih sayang telah hilang, perceraian telah diambang pintu. Materi adalah salah satu faktor penting dalam terwujudnya keluarga yang sakinah. Karena materi merupakan kebutuhan manusia, bahkan semua manusia. Walaupun dalam perolehannya tidak sama dan tidak merata, yakni ada yang kaya, ada juga yang miskin. Untuk mencari materi, berapapun banyaknya, agama Islam tidak melarang, asalkan ada dalam batasan-batasan yang diperbolehkan atau yang dihalalkan oleh agama. Namun materi sering menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Apabila salah seorang suami istri berwatak materialistis, artinya selalu tidak puas dengan harta benda yang telah dimiliki. Misalnya seorang istri selalu menuntut suami untuk mendapat apa yang diinginkan atau ingin selalu memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Rasa tidak puas tidak terkendalikan, maka keharmonisan rumah tangga pun akan terganggu. Juga karena mudah tergoda adalah salah satu penyebab keretakan rumah tangga. Setiap orang tidak akan terlepas dari godaan-godaan, baik dia orang kaya, miskin, rakyat jelata, maupun seorang pemimpin. Namun sering terjadi godaan-godaan ini
malah menerpa mereka yang berhasil baik dalam segi materi maupun karir. Karena wanita-wanita biasanya tidak tertarik kepada lelaki yang hanya berpenghasilan rendah, tapi ia akan tergiur pada laki-laki yang berharta banyak atau laki-laki yang mempunyai jabatan terpandang. Tak sedikit wanita sanggup menjadi istri kedua atau ketiga, bahkan menjadi istri simpanan tak mengapa, karena yang terpenting mendapat jaminan nafkah yang cukup. Begitu juga sebaliknya seorang suami yang telah sukses dalam materi, tak segan-segan harta benda yang dimiliki dipakai untuk menjerat wanita yang diinginkan. Apabila suami istri telah tergoda oleh orang lain, jangan diharapkan keluarga sakinah dapat tercipta. Harga diri adalah perasaan yang ada pada setiap manusia. Seorang dapat berbuat nekat apabila harga dirinya dirusak oleh orang lain. Saling menghargai dalam keluarga adalah suatu hukum yang sangat penting. Oleh karena itu harus dipelihara keharmonisan suami istri dan seluruh anggota keluarga. Keharmonisan pasti tercipta apabila pribadi-pribadinya saling setia. Sebaliknya kehancuran akan terjadi dan segera terjadi apabila anggota keluarga saling mementingkan diri sendiri. Rumah tangga akan terancam apabila para penghuni masing-masing dan tidak menghargai hak orang lain. Saling menghargai ini termasuk juga dalam hubungan seks, karena apabila kenikmatan seks hanya dirasakan sepihak, akan timbul rasa kesal bagi pihak yang lain. Lalu persaingan yang tidak sehat antara suami dan istri harus dihilangkan, karena persaingan akan mengganggu ketenangan dalam rumah tangga. Misalnya suami ingin lebih mendapat kasih sayang anak-anak, lantas mencari perhatian dengan menceritakan kesalahan-kesalahan istri, atau juga sebaliknya. Apabila seperti itu terjadi, dapat berakibat keretakan hubungan suami istri. Bahkan rasa hormat anak pun akan berkurang kepada kedua orang tuanya. Suami istri adalah dua sejoli yang telah menyatu, baik jiwa maupun rasa. Kebahagiaan yang dirasakan suami juga dirasakan oleh istri, dan sebaliknya kesedihan yang menimpa istri akan dirasakan pula oleh suaminya. Namun apabila suami istri tidak terbuka atau masing-masing menyimpan rahasia, akan menimbulkan kerugian-kerugian antara keduanya yang akhirnya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Untuk itu pasangan suami istri harus bersifat terbuka terhadap permasalahan rumah tangga, juga terbuka untuk menerima pandangan, kritik, dan saran dari pihak lainnya. Angan-angan para pengantin terhadap pernikahan sangat ideal. Dibayangkan bahwa pernikahan akan memberikan keindahan, kebahagiaan yang tidak dirasakan pada saat lajang, ditambah rayuan dan janji-janji sang pacar yang memikat. Sesudah terjadi pernikahan, lain yang dihayalkan, lain pula kenyataan. Angan-angan jauh dari kenyataan, maka timbul rasa kecewa. Hal ini pun akan menjadi sumber retaknya keutuhan rumah tangga, kecuali apabila suami istri menyadari dan menerima kenyataan. Karena angan-angan dan cita-cita tak beda dengan impian. Lalu kawin dengan secara dipaksa atau kawin merasa terpaksa adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan. Pada cerita zaman Situ Nurbaya,
Orang tua menjodohkan anaknya kepada orang yang menjadi pilihan orang tuanya. Anak tidak mempunyai hak untuk protes dan tidak dapat menentukan pilihannya sendiri. Perjodohan dengan cara dipaksa dapat berakibat kepada calon suami istri yang menikah merasa tertekan, akhirnya menyesuaikan terhadap suami istri akan sukar atau tidak serasi. Lain halnya dengan kawin secara terpaksa. Kawin terpaksa berlatar belakang kemungkinan karena kawin kecelakaan, yakni karena telah hamil sebelum menikah. Sesungguhnya mereka belum ada kesiapan untuk memasuki kehidupan berumah tangga, baik mental maupun material. Pernikahan yang berlatar belakang karena paksaan orang tua atau karena terpaksa untuk menutupi rasa malu karena telah hamil sebelum nikah, kedua-duanya sangat rawan dalam membina keutuhan rumah tangga. 10 macam penyebab keretakan rumah tangga ini harus benar-benar dipahami, diwaspadai dan dijauhi oleh setiap umat Islam yang sedang menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu menjaga keutuhan rumah tangga, mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selamat dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya ghiyasal mustaghisin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.